Hal pertama yang kamu lakukan setelah bereinkarnasi menjadi planet adalah mengundang asteroid untuk menabrak dirimu. Karena kamu menyadari bahwa dirimu adalah sebuah planet es, tanpa kehidupan, tanpa samudera, bahkan tidak memiliki atmosfer. Yang ada hanyalah ribuan kawah besar dan kecil. Tubuhmu tertangkap oleh sebuah planet gas raksasa. Setelah terkunci oleh C tidal, berputar tanpa henti mengelilingi planet induk. Di kejauhan terdapat sebuah bintang merah yang terbakar dengan intens. Ini juga membuatmu menyadari bahwa ini sama sekali bukan sistem tata surya. Setelah mengamati dirimu sendiri, kamu sama seperti planet berbatu biasa, memiliki inti dan struktur lapisan geologi. Namun lapisan batuan di permukaan menghalangi segala aktivitas vulkanik. Aktivitas yang terlalu tenang juga menyebabkan kamu sama sekali tidak mungkin mengembangkan kehidupan. Untuk menciptakan kehidupan, kamu mengingat pengetahuan dari kehidupanmu sebelumnya di bumi. Pernah ada ilmuwan yang menduga kehidupan di bumi mungkin terlahir dari tabrakan asteroid yang mengandung es. Oleh karena itu, kamu mengaktifkan persepsi, berusaha mendeteksi benda langit di sekitarmu. Akhirnya setelah berputar di sekitar planet induk beberapa puluh kali, menemukan dua asteroid dengan ukuran sekitar sepertimu. Namun, kamu baru saja tiba dan menyadari bahwa kamu sama sekali tidak bisa bersaing dengan planet induk. Kedua asteroid itu terpisah sangat jauh, langsung ditangkap oleh planet gas. Tak lama kemudian, mereka masuk ke batas Roche dari planet induk dan menghantam permukaan. Kemudian terjadi ledakan dahsyat. Kamu melihat area ledakan yang lebih besar dari diameter kamu. Dengan ketakutan, kekecewaan tadi dengan cepat berubah menjadi keberuntungan. Kamu juga mengerti. Bahkan jika ada asteroid kecil yang lewat lagi, pasti mereka juga akan ditangkap oleh gravitas planet gas yang besar itu. Pasti tidak akan menimpa dirimu. Namun, tidak lama kemudian, beberapa meteorit yang ditarik oleh gravitasi planet gas X tiba-tiba dengan mudah menghantam permukaan bola kamu. Meteor jatuh mengangkat batu yang cukup besar untuk menutupi langit, dan debu berhasil menempel di permukaanmu, meninggalkan beberapa kawah meteor yang besar dan bulat. Kamu memeriksa luka baru yang tersisa secara tak terduga ternyata sangat beruntung. Beberapa meteor itu ternyata memang jenis yang konon membawa potongan es. Dengan bersemangat melihat suhu bintang, membuat es yang tajam itu perlahan-lahan mencair. Merasakan inti planetmu hampir bergetar. Kehidupan baru mungkin segera lahir di planetmu. Namun, air itu terus-menerus menguap di bawah sinar bintang. Perlahan menjadi semakin sedikit. Akhirnya, air itu menyebar di kekosongan alam semesta. Benih kehidupan begitu mudah menyebar. Kamu berusaha berpikir, sebenarnya masalahnya ada di mana? Apakah itu atmosfer? Tanpa atmosfer, pasti kelembapan tidak akan tertahan. Mengingat kembali dengan cermat pelajaran dari guru SMA. Pada awal kelahiran bumi, pergerakan kerak bumi sangat aktif. Banyak gunung berapi meletus. Dan gas-gas yang menguap itu adalah lapisan atmosfer awal. Memang benar. Tapi kini kamu adalah bintang batu yang dingin. Kerak bumi sudah stabil. Kecemasanmu sudah berputar beberapa kali di sekitar planet induk. Seandainya kamu bisa mengendalikan tubuhmu. Saat memikirkan ini, kamu tiba-tiba merasakan di permukaan bola itu mulai bergetar hebat. Kemudian, beberapa tempat muncul retakan. Banyak magma menyembur keluar dengan ganas dari sana. Quotient terkejut. Apa situasi ini? Saya bilang meletus, dan itu benar-benar meletus. Gunung berapi yang meletus dengan ganas tampaknya tidak ada niat untuk berhenti. Banyak debu dan gas terangkat ke ketinggian. Jangan bilang ini kebetulan. Kalau begitu, saya bilang semua meletus. Apa mungkin meletus secara global? Tepat saat itu, getaran yang lebih besar dimulai. Di permukaan bola itu muncul retakan yang tak terhitung jumlahnya. Lebih banyak dan lebih hebat erupsi mulai terjadi. Gas berwarna putih, abu-abu, dan hitam yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi perlahan-lahan berkumpul menjadi satu bagian kecil. Akhirnya menjadi satu area besar. Gas di seluruh dunia berkumpul menjadi satu. Dan seiring dengan letusan gunung berapi yang terus-menerus, terus menebal. Guosen, saya pergi. Ini serius? Guosen mencoba menghentikan kawah yang meletus. Ternyata ia benar-benar berhenti. Dia menemukan dirinya. Sepertinya menjadi sebuah planet yang memiliki kekuatan ajaib untuk mengendalikan segalanya. Mengapa memiliki kekuatan ini? Guosen juga tidak bisa menjelaskan. Lagi pula, terlahir kembali menjadi sebuah planet sudah cukup aneh. Hal seperti memiliki kemampuan. Guosen juga tidak terlalu terkejut. Yang dia khawatirkan sekarang adalah apa yang sedang terjadi. Itu adalah dia segera akan memasuki era dengan atmosfer primitif. Ribuan gunung berapi di seluruh dunia masih meletus dengan hebat. Tidak ada tanda-tanda untuk berhenti. Magma meletus dari orang gila B. Semua ini sangat meningkatkan luas permukaan bola Quotient, membuatnya sedikit lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jumlah gas yang sangat besar yang dikeluarkan membentuk awan yang semakin tebal, semakin tinggi. Akhirnya mengapung di udara tinggi.
Dari abu-abu putih perlahan-lahan menjadi lebih gelap. Namun, Guo Shen merasa ini masih jauh dari cukup. Betapa tebalnya atmosfer bumi. Ini baru sedikit. Teruslah meletus. Gunung-gunung berapi saya. Guo Shen bersenang-senang. Dia berharap bisa segera memiliki atmosfer. Itu baru bisa membangun dasar kehidupan. Lebih banyak ventil gunung berapi muncul dari permukaan. Magma terus meletus seolah-olah tidak ada harganya. Guo Shen tidak merasakan sakit. Dia hanya merasa dirinya seperti lice yang matang, penuh benjolan, dan sangat merah. Dia berputar di sekitar planet induknya satu kali lagi dan lagi. Gunung berapi juga terus-menerus meletus. Guo Shen menikmati proses ini. Dalam waktu ini, fenomena gila yang terjadi di permukaan bolanya terus berlangsung. Awan-awan hitam itu saling bertabrakan dan bergesekan. Bahkan memunculkan tak terhitung banyaknya kilat yang sangat menakutkan di permukaan bumi. Sudah cukup, kan? Sudah berlalu cukup lama. Guo Shen melihat awan-awan itu terlepas dari gravitasi. Bahkan mulai meluncur keluar angkasa. Dia merasa sepertinya saatnya sudah tiba. Dia juga bisa melihat awan yang sekarang terakumulasi. Kini sangat hitam dan menakutkan. Bagaimana cara melanjutkannya? Biarkan saya pikir. Saat dia mulai mengurangi aktivitas gunung berapi, awan hitam yang menutupi permukaan merah menyala. Hujan mulai turun disertai guntur yang mengamuk. Guo Shen belum pernah melihat hujan sebesar ini. Setiap tetesnya seolah-olah bisa menembus tanah. Hujan itu tampak seolah tidak akan pernah berhenti. Setelah Guo Shen berputar lebih dari 100 kali mengelilingi planet asalnya, hujan itu masih berlanjut. Namun, dia juga tidak ingin hujan ini berhenti. Guo Shen mengamati dengan seksama. Hujan yang tak henti-hentinya itu menyiram magma merah yang keluar dari permukaan bumi dengan uap putih yang pekat. Uap ini kemudian naik ke langit dan menjadi awan hujan baru. Dan seiring berjalannya waktu, suhu magma semakin rendah. Perlahan-lahan membentuk lapisan keras berwarna hitam. Sementara itu, seperti meramaikan suasana, tiba-tiba sekelompok meteorit muncul di ruang angkasa luar. Mereka berubah menjadi hujan meteorit. Mereka mulai menyerang permukaan tanah. Serangan-serangan ini membuat permukaan tanah Guo Shen banyak mengalami cekungan besar. Di beberapa tempat, bahkan sedalam beberapa ribu meter. Setelah jatuh ke permukaan, hujan yang tak henti-hentinya secara bertahap berkumpul menjadi sungai. Kemudian, aliran tersebut bergabung menjadi sungai yang lebih lebar. Sungai yang mengalir deras memasuki cekungan-cekungan besar itu. Sementara itu, juga sedang mencuci kerak permukaan yang keras. Kerak yang awalnya keras perlahan-lahan tererosi, menjadi jurang-jurang yang dalam. Banjir yang disebabkan oleh air hujan juga membuat jurang-jurang ini semakin lebar. Lubang besar perlahan-lahan terisi. Akhirnya, air meluap tak terkendali. Lebih banyak air mengalir ke tempat yang lebih dalam. Guo Shen mengamati cukup lama. Akhirnya aku mengerti. Inilah proses terbentuknya lautan. Dan waktu berlalu cukup lama. Di atas, hujan terus turun selama entah berapa tahun. Guo Shen melihat warna awan itu perlahan-lahan menjadi abu-abu muda. Melihat ke arah lubang-lubang besar itu. Beberapa di antaranya masih belum terisi. Dia memutuskan untuk memulai kembali aktivitas gunung berapi. Lagi pula, jumlah air saat ini tidak dapat menciptakan lautan yang luas dan dalam untuknya. Guo Shen juga mulai melakukan lebih banyak tindakan. Merobek lubang besar yang dihasilkan dari benturan. Membuatnya menjadi lebih luas dan dalam. Kemudian mengangkat sebagian permukaan tanah lebih tinggi. Dengan cara ini, permukaan tanah menjadi dua ekstrim. Sebagian adalah lubang dalam yang terus terisi air hujan. Sementara separuh lainnya adalah tanah tinggi yang relatif menjulang. Inilah lautan dan daratan. Guo Shen melihat. Merasa ini belum selesai. Dia memutuskan untuk meniru bentuk bumi. Merobek semua permukaan tanah. Menciptakan beberapa lempeng. Dan memanfaatkan pergerakan lempeng. Membentuk jurang beberapa ribu meter. Dan puncak yang terus-menerus menjulang. Pergerakan yang semakin intens di batas lempeng. Membuat puncak berkembang cepat. Di seluruh dunia, membentuk beberapa dataran tinggi. Sementara yang berada di jurang dasar laut, menjadi lembah laut yang tak berujung. Sebelumnya, seluruh daratan yang menjulang. Sekarang telah dirobek oleh lempeng ini menjadi beberapa bagian. Sebaran daratan dan lautan. Mungkin sudah selesai. Guo Shen mengendalikan gunung berapi di darat dan di laut untuk meletus lagi. Membuat presipitasi menjadi lebih menakutkan. Juga membuat lubang-lubang dalam itu perlahan-lahan terisi. Membentuk beberapa lautan yang luas dan tak terbatas. Kawah gunung berapi di dalam lautan. Kemudian membentuk banyak pulau kecil. Sudah berlalu entah berapa tahun. Awan hujan perlahan-lahan menghilang. Akhirnya berhenti perlahan-lahan. Warna hitam dari awan hujan perlahan-lahan menjadi abu-abu muda. Menjadi setengah transparan. Lapisan udara tebal yang terbentuk itu adalah lapisan atmosfer primitif Guo Shen. Guo Shen melihat daratan dengan puas. Lautan dan lapisan atmosfer. Merasakan sebuah rasa pencapaian yang besar. Semua ini terbentuk dalam waktu singkat dengan kekuatannya. Dia menemukan. Bahkan dalam proses ini,
Suhu permukaan bola juga perlahan-lahan menurun. Dari sebelumnya yang hampir panas. Setelah lautan terbentuk, juga perlahan-lahan turun di bawah 100 derajat. Dasar sudah selesai dibangun. Sisanya adalah mulai mempersiapkan penciptaan kehidupan. Kenapa tiba-tiba ada perasaan seperti pencipta? Hahaha. Kuo-sen merasa sedikit bangga. Namun, dia belum sepenuhnya menghentikan aktivitas gunung berapi. Masih ada ribuan kawah gunung berapi di seluruh dunia. Lapisan atmosfer belum sepenuhnya terbentuk. Dia merasa perlu membangun siklus ini terlebih dahulu. Ketika saatnya tepat, baru kemudian membiarkan gunung berapi mereda perlahan. Waktu berlalu perlahan. Suhu seluruh bola juga seiring waktu ini, ditambah dengan beberapa tindakan Kuo-sen, perlahan menjadi stabil, di bawah pengaruh atmosfer primitif. Bahkan ketika dia dihadapkan langsung dengan bintang merah, suhu bisa dikendalikan sekitar 70 derajat. Dan malam, tidak akan membekukan segala sesuatu seperti sebelumnya. Semua ini adalah berkat atmosfer, dan posisi di kutub utara dan selatan. Namun seiring berlalunya waktu, perlahan-lahan mengumpulkan beberapa bongkahan es raksasa. Dia tahu, sekarang sudah memiliki syarat awal untuk lahirnya kehidupan. Kuo-sen saat ini kembali berharap pada bola salju kotor. Yang disebut bola salju kotor adalah seperti batu jatuh yang dulu-dulu mulai menghantamnya. Benda kecil yang membawa banyak campuran es dan salju di tubuh mereka. Secara teori seharusnya bisa melahirkan beberapa spora sel tunggal yang sangat sederhana. Kapan bola salju kotor bisa datang? Itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Kuo-sen. Keberuntungan tidak selalu ada. Namun, juga tidak akan datang sama sekali. Kuo-sen beruntung. Tepat setelah dia berkeliling di sekitar planet asalnya beberapa puluh kali lagi, dia menemukan sebuah bola salju kotor yang standar, yang meluncur langsung ke arahnya. Itu adalah sebuah meteorit dengan diameter sekitar 50 meter. Setelah melewati atmosfer yang tebal, tidak sepenuhnya terbakar habis, tetapi justru menghantam sebuah area di perbatasan antara daratan dan lautan. Kuo-sen segera mulai mengamati. Bola salju kotor itu menghantam landas kontinen dan menyebabkan gempa bumi kecil. Namun kemudian semuanya kembali tenang. Dia sangat berharap. Di dalamnya benar-benar ada spora yang dapat perlahan-lahan melahirkan kehidupan. Kuo-sen memegang harapan. Mengelilingi bintang induknya berulang kali. Sistem visualnya seperti mikroskop berdaya tinggi. Dapat melihat benda-benda yang sangat kecil. Dia kadang-kadang berlari ke sana untuk mencari jejak-jejak kecil. Namun setelah waktu yang lama, tampaknya tidak ada perubahan. Waktu berlalu perlahan. Suatu hari, Kuo-sen akhirnya mengamati sesuatu yang sama sekali berbeda di daerah lautan dekat daratan yang sudah mulai hangat. Mengamati sesuatu yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu adalah makhluk-makhluk tanpa jumlah, bahkan ukuran yang tidak dapat dihitung menjadi mikrometer, yang memiliki satu inti sel. Beberapa hanya berupa bola kecil dengan satu sel. Beberapa lainnya seperti makhluk berbentuk silinder, yang terus-menerus bergerak melompat-lompat di dalam air. Ini menyenangkan. Kuo-sen benar-benar menjadi bersemangat. Kehidupan yang sangat kecil itu, seperti serangga kecil, saat ini berada di depan mata Kuo-sen, atau mengapung di dalam air, atau memakan sesama yang lebih kecil, atau dari satu sel menjadi dua sel. Kuo-sen juga menemukan. Di lautan juga muncul makhluk bersel tunggal yang sangat kecil, transparan hijau muda. Mereka berkumpul bersama, menjadi titik-titik hijau kecil yang mengumpul, mengapung di tempat air dangkal tanpa bergerak, seperti alga yang sangat kecil. Sebelumnya, makhluk bersel tunggal yang bergerak, sedang memakan makhluk-makhluk itu. Sepertinya berbeda dengan yang saya bayangkan. Kuo-sen merasa, hal-hal kecil ini tampaknya seperti domba yang sedang memakan evolusi makhluk bersel tunggal. Tampaknya tidak secepat yang dibayangkan. Kuo-sen berputar-putar mengelilingi planet ibunya. Merasa bahwa benda-benda kecil itu tampaknya tidak banyak berubah. Tidak hanya evolusi tidak terjadi, bahkan area distribusinya hanya di tempat yang terkena meteorit itu saja. Baik perkembangan maupun evolusi sudah terlalu lambat. Apakah aku perlu membantu? Setelah berpikir, dia memutuskan untuk campur tangan pada kehidupan kecil ini. Jika tidak tahu kapan akan terjadi. Kuo-sen menggunakan kemampuannya, mengangkut puluhan butir air yang mengandung banyak kehidupan. Semuanya dikirim ke dekat pantai dengan lingkungan yang mirip. Ini juga merupakan pendekatan yang paling aman. Jika makhluk hidup di tempat asal itu semua punah, setidaknya masih ada beberapa cadangan. Kuo-sen melakukan ini berulang kali. Dia juga tidak ingin seperti ini. Dia tidak menyangka bahwa ukurannya ternyata tidak kecil. Bahkan lautan pun luas tanpa batas. Aku tidak akan lebih besar dari bumi, kan? Emma sangat lelah. Setelah Kuo-sen membuat ribuan cadangan, dia menghela napas, terjatuh ke dalam tidur yang dalam seperti hibernasi. Kuo-sen merasa bahwa waktu dia berada dalam tidur seharusnya tidak terlalu lama. Tetapi setelah bangun dan melihat makhluk-makhluk kecil itu, ternyata menemukan bahwa mereka yang dulunya hanyalah organisme uniseluler yang sederhana.
tiba-tiba mengalami perubahan yang cukup besar. Mereka yang sebelumnya hanya memiliki bentuk dan karakteristik sederhana, sekarang bisa dibilang sangat beragam. Hampir setiap ukuran tubuh hampir mengalami pertumbuhan yang dramatis. Jika sebelumnya mereka ukurannya kurang dari 1 mikrometer, sekarang umumnya memiliki ukuran sekitar puluhan mikrometer. Warna tubuh yang hampir transparan di masa lalu, sekarang telah digantikan oleh warna-warna yang beragam. Hal ini membuat setiap individu terlihat berbeda. Mengenai tanaman kecil yang mirip alga yang terlihat sebelumnya, sekarang telah menjadi jauh lebih besar, bahkan mencapai ukuran hampir 1 milimeter. Selain itu, jumlahnya juga sangat banyak, hampir menutupi sebagian besar permukaan laut di dekat pantai. Kuo-sen mengamati dengan saksama, menemukan bahwa organisme sel tunggal kecil yang bergerak itu tampaknya dibagi menjadi dua kubu utama. Satu kelompok adalah yang sebelumnya terlihat memakan alga. Jumlahnya mendominasi. Warnanya hampir semuanya didominasi oleh hijau. Setiap individu memiliki kecepatan renang yang cepat. Hampir semuanya ditandai dengan aktivitas berkelompok. Ciri-cirinya adalah memiliki antena panjang di kepala. Mereka hampir semuanya beraktivitas secara kelompok. Hampir tidak ada yang bergerak sendirian. Mengenai pihak lainnya, Kuo-sen merasa penampilan mereka sangat aneh. Setiap individu memiliki bentuk bulat. Ada juga yang seluruh tubuhnya penuh duri seperti landak. Dan ada yang memiliki taring yang ukurannya sepertiga dari tubuhnya. Ada juga monster kecil yang seluruh tubuhnya berwarna merah dan melambaikan benda seperti tang. Jumlah makhluk ini sangat sedikit. Namun setiap individu bukanlah makhluk yang ramah. Hal yang paling disukai, tampaknya adalah mengejar makhluk kecil yang memakan alga tersebut. Kemudian menusuk mereka untuk mengumpulkan menjadi nutrisi baru. Tentu saja, tampaknya mereka juga melakukan tindakan saling menghancurkan. Bahkan jenis yang mirip pun sama. Kuo-sen merasa, ini juga merupakan alasan mengapa jumlah mereka sangat sedikit. Dia memandang makhluk-makhluk kecil dari dua kubu besar ini. Yang langsung terlintas dalam pikiran adalah hubungan serigala dan kelinci di bumi. Di atas bolanya, tampaknya telah melahirkan organisme sel tunggal karnivora dan organisme sel tunggal herbivora. Mungkin karena suhu yang lebih sesuai. Kuo-sen merasa di perairan hijau muda ini, tampaknya zat-zat nutrisi cukup kaya. Oh, menarik. Ini bisa jadi. Tampaknya mulai menarik. Namun, evolusi mereka ini tampaknya agak lambat. Melihat puluhan kelompok yang dilepas sebelumnya secara berurutan, semuanya hampir sama. Yang sedikit berbeda hanyalah bentuk fisik mereka. Kuo-sen mengamatinya dengan sikap seorang pengamat. Setelah lama melihat, saya juga merasa sedikit membosankan. Organisme sel tunggal tampaknya hanya memiliki metode reproduksi pembelahan diri. Memang kecepatan mereka sangat cepat, tapi dia sudah melihatnya cukup lama dan belum menemukan perubahan apapun dari makhluk-makhluk ini. Jika saya bisa mengendalikan makhluk kecil ini, mungkin saya bisa membuat mereka mengalami perubahan yang berbeda. Kuo-sen yang berpikir demikian, tiba-tiba menemukan makhluk kecil yang memakan alga di dekatnya. Tiba-tiba menghentikan makanannya. Kumis yang awalnya bergerak liar juga tiba-tiba berhenti bergerak. Kuo-sen mulai bingung. Barusan masih baik-baik saja. Pada saat itu juga, seekor makhluk yang memiliki penjepit dengan jarak yang cukup dekat, seketika memotong tubuhnya menjadi dua dengan alat mulutnya. Segera setelah itu, dia juga sepenuhnya menyerapnya ke dalam tubuhnya. Hehe, jangan-jangan dia tidak bergerak karena saya mengendalikannya? Apakah saya masih bisa mengendalikan makhluk hidup? Tidak mungkin, pikir Kuo-sen. Dengan sikap bercanda, ingin mengendalikan makhluk dengan penjepit ini. Namun, yang tidak diduga adalah, ia tiba-tiba berhenti melakukan semua aktivitas. Kini, giliran Kuo-sen yang bingung. Tidak mungkin, kan? Tidak hanya bisa mengendalikan segala sesuatu dalam bola miliknya. Bahkan makhluk hidup pun bisa dikendalikan. Kebingungannya seketika berubah menjadi kegembiraan. Kuo-sen yang menemukan kemampuannya yang lain. Melihat makhluk kecil yang sebelumnya memakan daging, tiba-tiba memakan ganggang sesuai keinginannya. Apakah ini permainan sudut pandang orang ketiga? Menyenangkan sekali. Ia mulai merasa ingin bermain. Ia mulai mengendalikan makhluk kecil itu melesat ke sana kemari, membuat seluruh koloni makhluk hidup menjadi huru-hara. Akhirnya, ia bahkan menemukan bahwa ia bisa mengendalikan banyak makhluk hidup pada saat terbanyak, bahkan bisa mengendalikan hingga ribuan sekaligus. Setelah bermain seperti ini untuk beberapa waktu, Kuo-sen kembali terjebak dalam pikirannya. Jika bisa mengontrol mereka dan mempercepat proses evolusi, apakah ini suatu cara? Lagi pula, makhluk sel tunggal yang sederhana ini sungguh terlalu rendah tingkatnya. Dengan kecepatan ini, jika harus berevolusi sampai munculnya makhluk cerdas, tidak tahu harus menunggu sampai kapan. Dia samar-samar ingat pengetahuan yang didapat dari internet, yakni sejak ada kehidupan, hingga munculnya manusia. Sepertinya memakan waktu 3,5 miliar tahun. Angka yang sangat besar ini, Kuo-sen benar-benar tidak bisa menunggu. 3,5 miliar tahun. Berapa banyak putaran harus mengelilingi planet asal?
Kuo Shen berpikir dan merasa ingin muntah. Dia memang bukan orang yang suka menunggu. Kuo Shen mulai merencanakan. Dia tidak hanya ingin mengontrol makhluk-makhluk ini untuk berevolusi cepat, juga tidak boleh membiarkan salah satu pihak menjadi terlalu kuat. Jika keseimbangan terganggu, mungkin bisa berakhir dengan bencana. Semua makhluk akan musnah. Pertama-tama, yang harus dia lakukan adalah memilih dari makhluk sel tunggal ini. Yang paling spesial itu, di antara makhluk-makhluk istimewa ini, beberapa mungkin adalah gen unggul. Bisa jadi itu adalah gen yang inferior. Semua ini memerlukan penyaringan yang cukup teliti. Setelah disaring, dilakukan reproduksi dengan banyak pembelahan, memperbesar populasi. Kemudian sekali lagi pilih yang paling istimewa. Begitu seterusnya berulang. Baik, untuk sementara, rencananya seperti ini. Jika gagal, saya juga memiliki ribuan cadangan untuk terus mencoba. Namun, tetap saja, lebih baik berhasil sekali. Dengan pemikiran seperti itu, Kuo Shen mulai memanfaatkan kemampuannya. Mengelompokkan makhluk kecil pemakan daging X dan pemakan tumbuhan X dengan sederhana. Dengan cara ini, dapat diidentifikasi secara rinci dengan maksimal. Pertama, di sisi pemakan daging. Jumlah mereka relatif lebih sedikit. Dan karena persaingan yang ketat, sepertinya arah evolusi masing-masing berbeda. Warnanya sebagian besar merah. Kuo Shen menyebut mereka sebagai Xiao Hong. Kuo Shen dengan cepat menemukan beberapa individu yang cukup unik dari sana. Di sisi tanaman makan X, banyak yang berwarna hijau dan semi-transparan. Dia menyebut mereka sebagai kecil hijau. Di sini, Xiao Lu. Ini jauh lebih kompleks dan sulit. Jumlah mereka sangat besar. Penampilan mereka pada dasarnya sama. Untuk mencari perbedaan, itu memang memerlukan usaha yang cukup. Memerlukan waktu. Kuo Shen memilih beberapa dari mereka sebagai sampel percobaan. Selanjutnya, yang harus dia lakukan adalah mengendalikan makhluk-makhluk ini. Membawa banyak tanaman alga. Untuk memindahkan mereka secara kolektif ke badan air yang bersih lainnya. Proses migrasi berjalan sangat lancar. Kuo Shen menggunakan kemampuannya untuk mengubah badan air tempat mereka berada menjadi sebuah bola bulat, mengambang di udara, memulai pemindahan. Dengan cara ini, makhluk-makhluk kecil ini tidak ada satupun yang berkorban. Mereka berhasil mencapai tujuan dengan baik. Baiklah, mari kita mulai percobaan. Pertama, biarkan kelompok ini mulai makan. Ia juga membawa banyak makhluk hijau kecil biasa sebagai makanan bagi makhluk merah kecil ini. Jika tidak, akan buruk jika mereka pergi memakan yang kecil hijau khusus itu. Di sana adalah si hijau kecil. Kuo Shen tentu saja telah menyiapkan cukup banyak ganggang. Dengan cara ini, kedua belah pihak tidak perlu khawatir tentang masalah makanan. Percobaan ini sedikit kejam, tetapi demi membuat anak-anak kecil ini cepat berevolusi. Ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan. Kecil hijau biasa baru saja ditempatkan di area yang sama untuk memakan ganggang. Kuo Shen mengendalikan semua kecil merah. Berenang dengan gila menuju mereka. Jumlah kecil hijau biasa sekitar 3.000. Semua kecil merah jumlahnya hanya 100. Berdasarkan kecepatan reproduksi yang diamati sebelumnya, kecil hijau hampir dalam waktu sekitar 1 jam. Sudah dapat membelah 5 kali. Sedangkan kecil merah hanya sekali. Dengan cara ini juga dapat secara efektif mengontrol jumlah di kedua belah pihak agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan keruntuhan. Baiklah, si kecil merah. Silakan kalian mulai dulu. Perjalanan evolusi C. Si kecil merah yang berpenampilan aneh. Di bawah kendali Kuo Shen. Perlahan mendekati si kecil hijau yang santai makan rumput laut. Hanya dengan terus-menerus mengonsumsi nutrisi, baru bisa membuat makhluk ini melakukan reproduksi dengan membelah diri, menghasilkan gen yang lebih unggul. Oleh karena itu, menyelesaikan evolusi yang besar, dan cara si kecil merah mendapatkan nutrisi, hanya dengan memakan si kecil hijau. Dalam pengamatan sebelumnya, Kuo Shen juga secara khusus memperhatikan bagaimana makhluk merah kecil karnivora berburu. Mereka hampir semuanya sangat bergantung pada duri-duri itu, dan senjata seperti penjepit besar atau paruh raksasa untuk berburu. Setelah berhasil menyerang mangsa, akan menusukkan mulut seperti tabung ke mangsanya dan mengekstraksi berbagai zat di dalamnya. Terlalu mengejar serangan. Ukuran tubuh yang besar yang mengakibatkan kecepatan lambat juga merupakan kelemahan mematikan mereka. Kuo Shen telah mengamati. Umumnya, seekor kecil merah hanya dapat memakan lebih dari 4 kecil hijau. Sekumpulan es ini, mereka juga sering dimakan oleh sesama saat berkembang biak dan membelah, sehingga membuat kecepatan evolusi tampak semakin lambat. Ini juga merupakan aspek yang ingin diubah oleh Kuo Shen dengan segera. Setelah semua, kecepatan evolusi sangatlah penting. Dibandingkan dengan kecil merah, kecil hijau tidak hanya cepat berenang, tapi juga cepat dalam reproduksi. Kuo Shen sudah mengamati. Jumlah kelompok kecil ini tampaknya meningkat dengan cepat. Ini juga sangat berkaitan dengan tumbuhan alga yang tumbuh terlalu subur. Makanan yang melimpah memungkinkan populasi kecil hijau terus berkembang. Bahkan setelah ditangkap oleh kecil merah sebelumnya.
Mereka tidak pernah dimakan habis. Kuo Shen memulai aksi. Dia mengendalikan semua kecil merah untuk melakukan aksi berburu. Begitulah. Kecil merah di bawah kendalinya bahkan lebih lincah dibanding sebelumnya. Makhluk merah kecil seperti kawanan serigala dengan cepat berenang mendekati sekelompok makhluk hijau kecil yang masih asyik memakan alga. Selanjutnya, mereka mengeluarkan senjata masing-masing. Seketika mereka mengelilingi si kecil hijau. Di bawah kendali Kuo Shen. Kekurangan gerakan mereka yang tadinya agak canggung hilang begitu saja. Cepat. Stabil. Ketika si kecil merah memangsa satu si kecil hijau, Kuo Shen melepaskan kendali. Si kecil merah itu tertegun sejenak setelah itu. Mereka kembali menggunakan cara masing-masing untuk menghabisi si kecil hijau. Si kecil hijau yang berhasil melarikan diri dari cengkeraman kini menyebar ke sana kemari. Beberapa bahkan bersembunyi di antara rumput laut, atau mengintai di tempat yang lebih jauh. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, si kecil merah menghadapi situasi seperti ini. Sangat sulit untuk menangkap si kecil hijau lagi untuk dimakan. Setelah Kuo Shen mengulang beberapa kali, dia merasa bahwa kecepatan seperti ini masih agak lambat. Mengontrol si kecil merah untuk terus-menerus memakan si kecil hijau. Itu juga membuang-buang waktu. Jangan salahkan aku. Semua ini demi evolusi. Kuo Shen seketika mengendalikan sekumpulan si kecil hijau. Mengantar mereka ke dekat mulut si kecil merah. Yang sudah dekat dengan mulut tidak ada alasan untuk tidak dinikmati. Si kecil merah terus-menerus menerima hadiah besar dari Kuo Shen. Segera, makhluk merah kecil itu tiba-tiba tersebar di lokasi yang berjauhan. Segera setelah itu, mereka mulai membelah diri. Proses pembelahan. Seolah-olah ada yang menarik mereka dari tengah tubuhnya. Kedua ujungnya ditarik. Bagian tengah menyusut. Mirip seperti kacang tanah. Inti sel di dalamnya perlahan-lahan juga terbelah menjadi dua. Akhirnya bahkan tubuhnya benar-benar terpisah. Begitulah. Teruskan, teruskan. Kuo Shen untuk pertama kalinya menyaksikan seluruh proses ini. Dia sangat puas. Ini juga dianggap sebagai penyelesaian pembelahan yang pertama. Eksperimen ini dianggap berhasil satu langkah. Dia memeriksa sekeliling. Namun, hasilnya ditemukan. Di dalam pembelahan baru si kecil merah. Sepertinya tidak ada individu yang memiliki bahkan perubahan kecil. Kuo Shen mengamati. Di sana, si kecil hijau yang biasa juga hampir secara bersamaan mulai membelah dan berkembang biak. Dengan intervensinya, kecepatan pembelahan si kecil merah sudah lebih cepat dari si kecil hijau. Kuo Shen tahu tidak akan sukses dengan cepat. Jika terus mengulangi proses ini, selalu ada si kecil merah yang dapat menghasilkan gen khusus. Begitulah. Kuo Shen dengan sabar mengulanginya puluhan kali. Namun, yang aneh adalah, si kecil merah jangan berharap dapat berevolusi. Bahkan beberapa dari mereka tampaknya sedikit mengalami regresi. Duri menjadi lebih pendek. Pinchers mengecil sementara jumlahnya terus meningkat. Ini aneh. Kenapa? Dia merasa bingung. Awalnya berpikir dengan intervensinya sendiri. Evolusi akan lebih cepat. Tapi tidak menyangka, selain jumlah, mereka malah berkembang ke arah yang berlawanan. Kuo Shen lalu melihat ke area lain. Pada saat itu, spesies kecil hijau yang sepenuhnya dalam mode pelepasan. Mereka yang sedang makan ganggang sambil tertawa dan bermain. Pada saat ini, jumlahnya sudah cukup besar. Tidak ada yang dikejar oleh si kecil merah. Kehidupan mereka terlalu santai. Selain makan, mereka terus-menerus membelah dan berkembang biak. Kuo Shen mencari di dalam. Dia memang menemukan banyak hal yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia memilih beberapa dari dalam. Mengamati dengan cermat. Perubahan pada beberapa di depan mata sebenarnya cukup jelas. Mungkin untuk lebih cepat mendapatkan makanan. Ekor mereka berevolusi menjadi lubang penyemprot. Bahkan flagellumnya telah menjadi dua. Tubuhnya juga lebih halus daripada bentuk silindri sebelumnya. Perlahan-lahan menjadi jauh lebih halus. Kepala mereka menjadi sedikit runcing. Secara keseluruhan, mereka juga berbentuk gelendong. Semua ini memberikan kondisi bagi kecepatan tinggi mereka. Namun, Kuo Shen pada saat itu juga semakin bingung. Si kecil merah yang susah payah dia kendalikan tidak berubah. Bagaimana cara pembesaran kecil hijau ini mengalami perubahan? Masalah ini sebenarnya berasal dari mana? Kuo Shen dengan penuh keraguan. Merenung cukup lama. Dia yang tidak bisa memahami sama sekali. Kembali melihat ke arah area air yang pertama kali ada meteorit. Hasil yang membuatnya sangat terkejut. Terjadi. Baik itu kecil merah atau kecil hijau. Meskipun kecepatannya cukup lambat, tetapi semuanya mengalami beberapa perubahan. Bahkan ada beberapa kecil merah. Tampaknya lebih besar daripada sebelumnya. Di dalam air, tampaknya ada lebih banyak organisme uniselular kecil. Jumlah organisme uniseluler bahkan lebih besar. Jenisnya juga lebih beragam. Mereka bahkan telah memperluas wilayah air yang mereka kuasai. Ini hanya membuat Kuo Shen semakin bingung. Intervensi aktif justru tidak ada gunanya. Sedangkan yang dibesarkan justru lebih dulu mengalami perubahan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kenapa ini bisa terjadi? Berputar mengelilingi planet induk berkali-kali. Dia terus memikirkan masalah ini.
Setelah berpikir lama tanpa hasil, ketika Kuo-sen kembali melihat objek percobaannya, ia menemukan bahwa mereka telah berubah lagi. Anak-anak merah yang dipilih tidak lagi berada di bawah kendalinya. Mereka masih berburu dengan canggung seperti sebelumnya, saling melukai, dan hijau kecil biasa. Juga seperti anak-anak hijau di tempat lain. Beberapa individu bahkan mulai berevolusi. Kenapa ribut? Kuo-sen kembali mencari anak-anak hijau yang istimewa. Melihat perubahan apa yang mereka alami. Hasilnya, ia menemukan bahwa anak-anak hijau yang istimewa hanya tersisa beberapa ratus saja. Meskipun ia mencari di area perairan itu, ia tidak dapat menemukan banyak. Mereka pergi kemana? Ternyata setidaknya harus ada 10.000. Pada awalnya, ia berpikir bahwa ia salah mengingat lokasi. Namun ia telah membolak-balikan area sekitar dan tidak dapat menemukan lebih banyak lagi. Kuo-sen yang sedikit merasa tertekan, mulai merenung. Ia tiba-tiba teringat sebuah cerita. Di sebuah cagar alam satwa liar di suatu negara terdapat sekawanan rusa dan sekawanan serigala. Mereka menangkap serigala untuk melindungi rusa. Akhirnya, kawanan rusa juga mulai menuju kepunahan. Kemudian, serigala diperkenalkan kembali. Kawanan rusa juga mulai berkembang pesat. Situasi kecil hijau yang khusus ini. Bukankah itu setara dengan kawanan rusa itu? Tanpa tekanan kompetisi. Sekumpulan makhluk ini setelah berkembang biak dengan cepat, degradasi dan menuju kepunahan, Kuo-sen mulai merenung. Dia merasa, dia awalnya berpikir terlalu sederhana. Atau bisa dikatakan, terlalu meremehkan konsep evolusi ini. Evolusi membutuhkan waktu yang lebih lama, dan lingkungan yang lebih bebas. Jika intervensi dipaksakan, justru akan berdampak sebaliknya, menyebabkan kemunduran populasi, bahkan kepunahan. Namun, jika tidak melakukan intervensi aktif, kecepatan evolusi mereka terlalu lambat. Kuo Biao merasa, harus melakukan intervensi yang efektif secara ilmiah dengan tepat. Untuk hal ini, dia harus melakukan beberapa eksperimen perbandingan secara bersamaan. Untungnya sebelumnya, dia pernah untuk berjaga-jaga, membuat lebih dari 1.000 salinan cadangan. Ini juga memberinya cukup ruang untuk melakukan kesalahan. Baiklah, tidak ada waktu untuk terus menyesali. Mari periksa kondisi semua cadangan terlebih dahulu. Lalu terus coba dan salah. Mari temukan jalan yang benar. Kuo-sen berpikir demikian. Ia mulai memeriksa semua cadangan global. Proses ini sedikit membosankan. Dia berusaha mengingat karakteristik setiap area agregasi sel tunggal dengan cermat. Mencatatnya dalam pikirannya yang sekarang sudah jauh lebih tajam. Namun, setelah berputar-putar, Kuo-sen juga sampai pada satu kesimpulan. Selain dari bagian kecil yang ia coba, 2.000 lebih area pengumpulan yang tersisa. Sebenarnya hampir sama saja. Evolusi kelompok kecil merah berlangsung sangat lambat. Sedangkan kelompok kecil hijau sepertinya lebih cepat. Individu unik semakin meningkat. Bahkan ada kecenderungan untuk menggantikan kelompok awal. Kuo-sen juga mengerti. Ini disebut seleksi alam. Hukum alam. Jadi, yang ingin saya lakukan adalah menggunakan kelima kelompok secara keseluruhan sebagai ladang percobaan. Melakukan intervensi yang berbeda secara berurutan. Lalu kita lihat situasi secara lebih spesifik. Dengan pemikiran seperti itu, Kuo-sen telah kembali ke tempat kehidupan pertama, di dekat meteorit. Dia melihat kelompok yang telah berkembang dan bereproduksi dengan cukup cepat ini. Dia sudah membuat keputusan. Kuo-sen memulai eksperimen barunya. Pertama-tama, dari 5 perairan dangkal yang awalnya memiliki ekosistem lengkap, masing-masing memilih sekelompok spesies yang berevolusi lebih cepat. Ini sangat mudah baginya. Dengan cepat, 5 tetesan air yang kaya akan kehidupan diekstraksi dari berbagai perairan dangkal olehnya. Ditempatkan lagi di 5 lingkungan yang hampir sama, dan saling terhubung namun tidak terlalu dekat satu sama lain. Dengan cara ini, langkah pertama bisa dianggap telah selesai. Kuo-sen tetap tenang. Dia tidak langsung mulai ikut campur dalam ekosistem makhluk kecil. Dia ingin membiarkan makhluk kecil ini beradaptasi dengan lingkungan baru. Berbeda dengan terakhir kali, dia tidak memisahkan sedikit merah khusus dan sedikit hijau khusus sepenuhnya, tetapi mencampurkan mereka bersama-sama. Seperti yang sebelumnya, makhluk-makhluk kecil ini tampaknya tidak merasakan perbedaan dalam lingkungan mereka. Mereka masih melakukan semua perilaku yang seharusnya mereka lakukan. Makan dan membelah diri. Sementara itu, makanan ganggang kecil hijau yang datang bersamanya sekarang juga mulai mengambil alih wilayah perairan ini. Kuo-sen merasa, alga ini seharusnya adalah nenek moyang umum dari tumbuhan yang akan menduduki daratan dan lautan di masa depan. Di bawah suhu dan pengaruh sinar matahari, alga ini tampaknya tumbuh dengan cepat. Bahkan jika jumlah si hijau kecil sangat banyak, pembelahan cukup cepat, tidak dapat mengejar kecepatan pertumbuhan mereka yang terus-menerus. Baiklah, mari kita mulai langkah berikutnya. Setelah beberapa waktu, Kuo-sen menunggu hingga mereka semua beradaptasi dengan lingkungan. Memulai langkah kedua. 5 kelompok etnis. Memerlukan 5 metode intervensi yang berbeda. Area 1 adalah intervensi penuh terhadap sebagian si merah kecil.
membuat mereka hanya fokus pada makan dan membelah diri. Tidak lagi saling menyerang. Area 2 adalah intervensi penuh pada sebagian kecil hijau. Mempercepat laju makan dan pembelahan mereka. Mengurangi waktu yang mereka habiskan untuk melakukan hal lain. Zona 3 adalah mempersempit ruang lingkungan hidup antara semua makhluk merah kecil dan makhluk hijau kecil. Area 4 memperluas ruang di antara mereka. Area 5 adalah area yang memerlukan manajemen yang teliti. Quotient harus melakukan intervensi dari kedua pihak. Namun tidak sepenuhnya intervensi seperti pada kegagalan sebelumnya. Namun memilih satu dari masing-masing pihak. Sesuai dengan pemikiran mereka untuk makan dan membelah. Melihat apakah itu dapat mempengaruhi yang lain. Dari 5 metode, area 3 dan area 4 tidak akan memerlukan banyak usaha. Quotient hanya perlu mengendalikan jangkauan aktivitas mereka. Mengenai 3 sisanya, Quotient merasa area 5 memerlukan perhatian paling banyak. Dia pertama-tama melihat area 1. Area ini hampir sama dengan eksperimen sebelumnya. Namun dia memutuskan untuk membuat kecepatan kali ini sedikit lebih cepat. Quotient langsung mengendalikan sebagian kecil merah. Seolah-olah mengendalikan ratusan serigala lapar. Langsung menuju dekat alga tempat berkumpulnya si kecil hijau. Dengan cepat, makhluk merah kecil yang dikendalikan oleh Quotient masing-masing menangkap makhluk hijau kecil dan memakannya. Sedangkan si kecil hijau itu, sepertinya belum sepenuhnya menyadari. Beberapa dari mereka masih mengunyah alga. Setelah ini diulang beberapa kali. Si kecil merah mulai membelah. Melihat si kecil merah yang tersisa, masih canggung menangkap si kecil hijau. Bahkan menunggu si kecil merah yang dikendalikan membelah untuk kedua kalinya. Beberapa dari mereka bahkan belum menyelesaikan satu kali pembelahan. Quotient menyelesaikan satu putaran eksperimen di zona 1. Dia memandang ke zona 2. Di dalam zona 2, dia akan mengendalikan sebagian dari si kecil hijau. Namun, dia kini memiliki ide baru. Dia meletakkan si kecil hijau yang terpilih sangat dekat dengan si kecil merah. Kemudian menunggu para pemburu ini menyerang. Si kecil merah melihat makanan datang dengan sendirinya. Langsung menerjang seperti naluri. Quotient segera mengendalikan si hijau untuk menghindar dengan cepat. Si merah yang gagal tampaknya bingung. Semuanya berhenti di sana tanpa bergerak. Quotient kembali mengendalikan si hijau untuk melambai di depan mereka. Si merah lagi-lagi gagal mencapainya. Setelah berulang kali, si merah itu menyerang si hijau yang lebih jauh dan lebih mudah ditangkap. Quotient tampak berpikir, ini sedikit di luar harapannya. Sebelumnya dia berpikir, si merah akan terus menyerang si hijau yang lebih dekat dengan mereka. Tapi tidak menyangka bahwa sekelompok ini bisa beradaptasi. Mereka tahu kapan harus mundur. Namun, apakah ini akan mempengaruhi evolusi kedua belah pihak? Quotient tidak yakin. Pada saat itu, dia tiba-tiba menemukan sebuah meteorit besar di angkasa, sedang meluncur cepat ke arahnya. Apakah ini mengganggu pada saat seperti ini? Quotient hanya bisa mempengaruhi planetnya sendiri. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap meteorit-meteorit itu. Tapi jika meteorit ini kebetulan menghantam sampel, maka meteorit akan semakin dekat. Quotient memperkirakan ukuran meteorit tersebut. Sepertinya ukurannya sekitar 1/50 dari miliknya. Makhluk ini pasti tertarik oleh gravitasinya sendiri. Jika mengenai daratan atau lautan, jangan katakan apa-apa tentang makhluk kecil. Segala sesuatu di seluruh bola miliknya tidak akan ada. Tunggu, gravitasi. Quotient tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bisa mempengaruhi dirinya sendiri. Bagaimana jika dia bisa meningkatkan gravitasinya? Quotient kemudian menyesuaikan gravitasi inti bolanya. Dalam proses ini, dia tiba-tiba menemukan meteorit yang awalnya meluncur langsung ke arahnya. Jalur pergerakannya tiba-tiba tampak seperti tertegun sejenak. Berbelok. Oh, tidak. Quotient melihatnya semakin mendekat. Namun, dia membuat busur dalam jarak yang relatif aman. Busur itu awalnya masih agak tidak teratur. Seiring berjalannya waktu, semakin lama semakin berubah dari bentuk elips menjadi bulat. Rotasinya juga perlahan menjadi lebih tenang. Akhirnya berubah menjadi selalu menghadap kepadanya dengan satu sisi. Quotient juga mulai mengamati tamu tak diundang ini dengan cermat. Itu adalah sebuah asteroid hampir murni. Lebih besar sedikit dari yang dia perkirakan sebelumnya. Permukaannya sangat halus. Tidak memiliki begitu banyak kawah meteor. Bentuknya sangat menarik. Bentuk bola itu tidak berbentuk bulat yang sempurna, melainkan seperti bentuk bola yang kempis. Kedua ujungnya lebih datar. Sementara di tengahnya terdapat lingkaran tonjolan yang aneh. Lipatan di atasnya juga sangat banyak. Seharusnya itu adalah rangkaian pegunungan yang mengelilingi pusat asteroid tersebut. Dari sudut pandang Quotient, makhluk ini terlihat seperti satu dumpling besar berwarna putih. Haha, apakah dumpling ini adalah satelitku? Quotient agak bangga. Dia tidak menyangka bahwa dia memiliki satelit. Padahal dia adalah satelit dari planet gas hijau di depannya. Satelit dari satelit. Struktur angkasa yang menakjubkan ini. Begitulah terbentuk. Namun tepat pada saat itu, Quotient tiba-tiba menyadari. Laut yang sebelumnya sangat tenang di bola planetnya, tiba-tiba mulai mengangkat ombak yang ganas. Di beberapa tempat bahkan mengangkat tsunami setinggi puluhan meter.
Laut biru tua menggulung ombak yang terus-menerus menerpa daratan. Percikan ombak terbang. Tunggu. Saya bertanya-tanya mengapa ada sesuatu yang terasa aneh. Ternyata ini adalah ombak. Dia sangat senang dengan hal ini. Namun, dengan cepat kebahagiaan ini menjadi kekhawatiran. Habis sudah, makhluk-makhlukku. Kuo-sen teringat akan hampir 2000 koloni biologi di seluruh dunia. Memeriksa sekeliling. Dia menemukan hampir semua ekosistem mengalami bencana besar. Sebelumnya, dia menyimpan semua cadangannya di perairan dangkal yang berlokasi sangat dekat dengan pantai. Akibatnya, karena hal ini, gelombang yang muncul menghantam makhluk-makhluk kecil yang hampir tidak signifikan ini ke darat. Ketika air surut, sebagian besar tertinggal di pantai. Langsung mati saja. Kuo-sen sama sekali tidak punya waktu untuk bersedih. Ia segera mulai mengumpulkan pemukiman kehidupan yang tersisa. Akhirnya, ia bahkan mencari di seluruh dunia. Menemukan bahwa yang tersisa juga tidak banyak. Dia dengan cemas melihat ke arah 5 bidang percobaan itu. Untungnya, 5 klaster biologis. Selamat dan tidak terluka. Kuo-sen menghela napas lega. Saat itu, ia juga tanpa sengaja menempatkannya agak jauh dari daratan. Tak disangka, cara ini justru menyelamatkan kelompok kecil ini. Apa sebenarnya ini? Haruskah kita memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman? Kuo-sen merasa tidak bisa membiarkan mereka mengalami kekejaman alam lagi. Kejadian mendadak yang kadang-kadang bisa dengan mudah memusnahkan semua makhluk rapuh ini. Ia memutuskan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk membangun danau air asin. Terhubung dengan lautan tetapi memiliki jarak sedikit. Berada di zona aman yang tidak terpengaruh oleh gelombang laut. Jika terpikir, langsung dilakukan. Kuo-sen benar-benar mengerti. Di permukaan bumi yang asli, tsunami seperti ini kadang-kadang juga muncul karena berbagai alasan. Jika kebetulan hal ini mengenai kelompok kecil ini, semua yang telah dilakukan sebelumnya akan sia-sia. Dia mencari-cari. Akhirnya menentukan lokasi. Itu adalah kawah meteor yang tidak jauh dari lautan ini. Diameter kawah meteorit hampir 10 km. Dan jaraknya dari lautan. Jaraknya hanya sekitar 5 km. Kuo-sen tidak menuangkan air asin dari laut sedikit demi sedikit dengan canggung. Sebaliknya, ia memutuskan untuk membuka saluran di antara kawah meteorit dan lautan. Hal seperti ini bagi Kuo-sen bahkan tidak ada artinya. Dia dengan mudah memisahkan daratan menjadi celah selebar puluhan meter. Dan membuat kemiringan. Air laut yang bergelora juga dengan patuh mengalir melalui celah ini ke dalam kawah meteorit. Air laut semakin banyak menggenang. Secara perlahan mengisi kawah meteor yang sebelumnya dalam. Sampai setinggi permukaan laut. Kuo-sen memandang. Merasa sudah cukup. Ia membungkus 5 makhluk kecil dari area percobaan dengan air laut. Dengan lancar mengirim mereka ke rumah baru mereka. Yang tersisa itu, Kuo-sen awalnya ingin mengemas semuanya dan meletakkannya di danau. Namun ia berpikir kembali. Akhirnya ia membatalkan pemikiran itu. Hanya 1/10 dari jumlah itu yang dibawa ke danau. Dan diletakkan sedikit jauh dari area percobaan. Sisanya harus merasakan kekejaman alam. Kuo-sen tidak bisa terlalu terbagi perhatian. Bagaimanapun, dia meskipun telah menjadi planet yang hampir serbaguna ini, hal yang bisa dilakukan juga sangat terbatas. Harus mengalokasikan energi yang terbatas. Untuk melindungi makhluk kecil yang terjaga itu, eksperimen harus dilanjutkan. Kehilangan begitu banyak. Masih harus memulai kembali. Proses pengamatan eksperimen Kuo-sen sebelumnya telah terganggu oleh asteroid kecil yang sekarang menjadi satelit. Sudah cukup lama tertunda. Sekarang bahan eksperimen. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Dia pertama-tama melihat ke zona 1. Sudah cukup lama sejak eksperimen selesai saat itu. Bagaimana perubahannya? Kuo-sen mengamati dengan seksama. Dia dengan tidak sengaja menemukan Xiao Hong yang awalnya dia kendalikan. Sekarang jumlahnya menjadi sangat sedikit. Dan setiap satu tampaknya seperti kekurangan gizi. Ukurannya jauh lebih kecil. Sedangkan perubahan Xiao LV membuat Kuo-sen sangat terkejut. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dari saat Kuo-sen pertama kali mengamati, setidaknya 2 kali lipat. Dan jumlahnya juga meningkat berkali-kali lipat. Dia mengamati kecepatan pembelahan kelompok kecil ini. Sepertinya sangat cepat. Ukurannya juga jauh lebih besar dari sebelumnya. Kuo-sen telah berpikir sepanjang hari. Tapi dia tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Dia kemudian melihat ke zona 2. Here, baik Xiao Hong maupun Xiao Lu. Nyatanya tidak ada beberapa huruf yang tersisa. Aneh. Apakah gelombang laut sebelumnya tidak benar? Jika begitu, semua akan terbawa pergi seharusnya. Kuo-sen penuh kebingungan. Dia kemudian melihat ketiga area yang tersisa. Beberapa hal yang gagal diintervensi karena insiden mendadak dari asteroid pangsit besar. Situasi saat ini sama sekali tidak berbeda dengan sebelumnya. Setiap bagian tetap dalam keadaan seimbang. Kuo-sen berpikir selama waktu yang lama. Merasa ini sungguh sulit dipahami. Setelah semua waktu yang lama itu, dia tidak melakukan intervensi lagi.
Mungkinkah ada hal lain yang mengganggu di dalam? Kuo-sen memutuskan untuk memulai eksperimen lagi. Kali ini karena area 3 dan 4 tidak mengalami perubahan yang signifikan, baik memperbesar maupun memperkecil jangkauan hidup. Yang ada hanyalah perbedaan jumlah saja. Kuo-sen memutuskan untuk memiliki 3 area eksperimen kali ini. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi pada area 1 dan 2. Namun kali ini dia tidak mengerjakan satu persatu, melainkan menggunakan metode lain. Dia sebelumnya juga memperhatikan. Dia dapat mengendalikan sebagian makhluk bersel tunggal secara ganda. Bagaimana jika dia mengontrol 3 area sekaligus? Jawabannya tentu saja positif. Dia dapat mengendalikan C secara bersamaan. Hanya butuh lebih banyak energi. Dan ini juga akan memungkinkan eksperimen dilakukan secara lebih ilmiah. Jika mengendalikan C secara bersamaan, ini juga dapat mempercepat kecepatan evolusi. Asalkan intervensinya benar-benar dapat membuat mereka berevolusi. Kuo-sen melihat ke area 1. Mengendalikan sekelompok kecil merah. Kecil hijau di area 2 juga dikendalikan C secara bersamaan. Seperti sebelumnya. Sementara area 3. Dia sebelumnya belum melakukan eksperimen di sana. Kali ini juga mencoba X terlebih dahulu. Kuo-sen dengan fokus melihat ke area 3, yaitu mengendalikan masing-masing satu kecil merah dan kecil hijau. Melihat tindakan mereka, apakah akan mempengaruhi kedua belah pihak. Kecil merah yang dia kendalikan adalah makhluk yang mirip dengan landak. Dengan duri di seluruh tubuhnya sangat menakutkan. Agar mudah diingat, Kuo-sen menamakannya kecil duri. Satu hal lagi, Kuo-sen juga memperhatikan. Kecil merah ini hampir tak tertandingi karena pertahanan durinya. Lebih sulit dimakan oleh kecil merah lainnya. Ini juga adalah keuntungan. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi ketika dia sedikit lengah dan dibunuh oleh makhluk merah kecil lainnya. Dia segera mengendalikan makhluk berduri kecil itu untuk mengusir makhluk hijau kecil seperti kawanan domba. Dengan cepat mengacaukan mereka yang mengelilingi alga hijau. Tentu saja, selain kecil hijau yang dia kendalikan, kecil hijau yang dia kendalikan adalah makhluk yang sangat cepat dengan 2 cambuk. Dia menyebut makhluk ini Afei. Peran Afei adalah terus-menerus mengganggu kawanan kecil merah. X menarik perhatian mereka. Lalu dengan kecepatan yang gesit lepas dengan cepat. Dengan cepat, satu merah dan satu hijau membuat area kecil ini kacau balau. 2 makhluk kecil ini menjalankan tugas mereka di bawah kendali Kuo-sen. Sepenuhnya memanfaatkan semangat kerusuhan. Sejak awal, kedua belah pihak terjebak dalam keadaan bingung. Di satu sisi, si kecil merah berlari mengelilingi Afei. Di sisi lain, ada si duri kecil yang mengejar banyak kecil hijau. Dengan cepat, zona 3 segera menjadi kacau balau. Namun, kekacauan ini hanya bertahan sebentar. Situasi kembali terjebak dalam keadaan zona 1 dan zona 2 sebelumnya. Si kecil merah itu menyerah mengejar Afei. Beralih ke si kecil hijau lainnya. Sementara si kecil hijau yang berhasil melarikan diri dari tangan si duri kecil, juga mulai makan secara gila dan membelah diri secara gila. Ini benar-benar versi komprehensif dari zona 1 dan zona 2. Kuo-sen mengangkat mata dan memperhatikan. Zona 1 dan zona 2 juga hampir bersamaan. Juga menjadi situasi sebelum meteorit datang. Secara keseluruhan, situasi perkembangan saat ini sepertinya sepenuhnya berada dalam kendalinya. Mengenai mengapa pada akhirnya menjadi peningkatan kecil hijau B di zona 1. Situasi di zona 2 yang nyaris punah. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kuo-sen mengamati dengan cermat zona 1 dan zona 2. Dia harus mencari tahu penyebab munculnya situasi ini. Lagi pula, apa yang akan terjadi di zona 3? Juga masih menjadi tanda tanya. Kuo-sen terus-menerus mengorbit di sekitar planet asalnya. Waktu juga berlalu dalam proses ini. Berlalu secara bertahap. Zona 1 dan zona 2 yang dia perhatikan dengan seksama sudah mulai berubah. Di zona ini, Kuo-sen memperhatikan perpecahan yang dimulai oleh para Xiao Hong setelah mereka makan secara liar telah menyebabkan pertumbuhan jumlah populasi yang sangat besar. Keberadaan mereka bahkan mengancam Xiao Hong lainnya yang tidak terkontrol. Makhluk hijau kecil yang selamat dari makhluk merah kecil ganas yang dia kendalikan. Tampaknya muncul kesadaran krisis yang sangat kuat. Kecepatan pemisahan meningkat pesat. Kuo-sen menghitung dengan cermat. Bahkan jika kecepatan pemisahan para Xiao Hong sudah cukup cepat, kecepatan pembelahan yang dievolusi oleh para kecil hijau ini bahkan 2 kali lebih cepat dari mereka. Pembelahan para kecil hijau yang selamat tidak lagi memiliki perubahan ukuran yang jelas seperti sebelumnya, melainkan berkembang menjadi lebih kecil. Dan sebagian mulai menunjukkan kecenderungan untuk menyebar ke wilayah yang lebih jauh. Seiring berjalannya waktu, para kecil merah biasa yang semakin sedikit makanan mulai saling menyerang, mengoyak sesama mereka. Menyerang para kecil merah yang dikontrol oleh Kuo-sen yang jumlahnya banyak. Sen dengan cepat, jumlah kecil merah mulai berkurang drastis. Bahkan kecepatan mereka dalam membelah tidak dapat mengejar kecepatan saling menyerang satu sama lain. Mengenai aspek evolusi, Kuo-sen dapat melihat yang dikontrolnya tidak hanya tidak berevolusi, malahan mengalami kemunduran cukup signifikan.
baik dalam hal kecepatan maupun kekuatan serangan. Tidak dapat dibandingkan dengan para kecil merah biasa yang berebut makanan. Sementara para kecil hijau yang melarikan diri ke tempat jauh. Seiring dengan terus-menerus makan dan membelah, populasi tidak hanya pulih ke tingkat semula, bahkan mengandalkan makanan alga yang telah menjadi kelompok besar di perairan dangkal ini. Secara perlahan memiliki area distribusi yang lebih besar, dan populasi yang jauh lebih besar. Waktu berlalu perlahan. Kecil merah hampir tidak tersisa banyak. Dan karena menjauh dari habitat kecil hijau, mulai terus-menerus es pergi. Kecil merah yang es pergi menjadi makanan bagi kecil merah lainnya, menciptakan siklus jahat. Quosen menghela napas dalam hati. Dia menyadari apa yang terjadi selama periode kosong itu. Apa yang sebenarnya terjadi di zona 1 yang dulu. Sementara itu, zona 2 juga berevolusi menjadi situasi di mana tidak banyak makhluk merah dan hijau yang tersisa. Sama seperti sebelumnya. Semua perkembangan, Quosen juga melihatnya. Kelompok besar yang disebabkan oleh reproduksi cepat kecil hijau juga menguntungkan kecil merah. Setelah mendapatkan makanan yang cukup, kecil merah juga mulai membelah dengan cepat. Namun setelah jumlah kecil merah menjadi besar, kecil hijau yang dibasmi semakin banyak. Perkembangan setelah ini, kolam nomor 1 tampaknya lebih parah. Kecil hijau hampir tidak tersisa, namun tidak sempat berkembang jauh. Dan kecil merah mulai saling menghancurkan, hasilnya adalah kedua pihak menderita. Quosen juga memahami hal ini. Zona 1 dan 2 tidak perlu diuji lagi. Kesimpulan menunjukkan, dia gagal. Dia melihat ke zona 3. Perkembangan di sini tampaknya terus maju menuju situasi terbaik. Sebelumnya Quosen sudah memperhatikan. Di komunitas asli, rasio populasi kecil merah dan kecil hijau sekitar 1:9. Ini juga merupakan rasio terbaik untuk menjaga keseimbangan mereka. Dan zona 3 ternyata setelah waktu yang begitu lama, masih bisa menyalin ini dengan sempurna. Ini semua berkat gangguan terus-menerus dari makhluk berduri kecil dan Avei di area ini. Kejaran si duri kecil membuat jumlah kecil hijau yang terus bersembunyi berkurang banyak. Namun kemudian perlahan-lahan pulih. Namun dalam hal kecepatan, telah meningkat secara signifikan. Mereka terus mengembangkan bentuk tubuh mereka ke arah menyatu seperti gelendong. Bahkan di kedua sisi tubuh tumbuh flagela yang simetris. Dengan cara ini, mereka dapat bergerak lebih cepat di dalam air. Bentuk tubuhnya relatif lebih kecil, dan warnanya lebih mendekati hijau alga. Ini juga memungkinkan mereka untuk bersembunyi di dalam alga dan selamat dari serangan makhluk merah kecil. Mengenai kelompok si merah, perubahan tampaknya lebih besar. Kelompok pemangsa ini awalnya memiliki berbagai bentuk yang aneh. Namun, jika dilihat sekarang, tampaknya ada lebih banyak variasi. Namun, tampaknya semuanya berusaha keras untuk berevolusi menjadi senjata. Duri berduri semakin panjang. Sementara itu, bentuk tubuhnya semakin besar. Mereka yang memiliki taring di mulut, jumlah gigi lebih banyak dan juga lebih tajam. Bahkan beberapa dari mereka berevolusi dengan cepat menuju kecepatan. Memiliki ukuran yang hampir sama dengan si hijau. Sisi tubuhnya dipenuhi dengan duri tajam. Memanfaatkan kecepatan untuk merobek tubuh kecil hijau di sekitarnya untuk berburu. Mengenai si kecil dan Avei, Quosen dengan sedih menyadari. Kedua makhluk ini meskipun terus-menerus membelah, juga perlahan-lahan mengalami kemunduran. Bahkan semakin berkembang ke arah yang lebih rendah. Eksperimen sejauh ini tampaknya sangat berhasil. Namun, makhluk hidup bersel satu meskipun berevolusi sebanyak dan secepat apapun, tampaknya juga tidak dapat segera menjadi makhluk hidup multisel. Quosen melihat kelompok lain yang berkembang secara alami di danau garam. Kecepatan evolusi sepenuhnya tertinggal jauh di sini. Eksperimen sementara ini berhasil. Intervensi Quosen meningkatkan tingkat evolusi makhluk hidup bersel satu di area 3. Namun, sejauh mana hal ini maju secara spesifik, masih belum bisa dinilai dalam waktu singkat. Quosen memutuskan untuk mundur sejenak dari eksperimen. Setelah melakukan begitu banyak hal, dia juga merasa lelah. Dia selalu merasa sangat aneh. Bagaimana bisa sebagai sebuah planet, ternyata selalu ingin tidur sejenak. Dia kembali menutup sistem penglihatannya. Terbenam dalam tidur yang dalam. Entah sudah berapa lama. Saat Quosen terbangun lagi, dia sebenarnya ingin melihat bagaimana kabar sekelompok kecil di danau air asin. Namun tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang aneh. Di daratan yang awalnya gundul dan sangat gelap, terdapat beberapa lokasi yang dekat dengan sumber air. Tiba-tiba menjadi hamparan hijau. Astaga! Tidak mungkin, Quosen dengan harapan yang tidak terbatas mempersempit pandangannya. Itu adalah sekelompok kecil tanaman seperti lumut yang tumbuh di dekat air, yang sangat pendek. Mereka memiliki cara tumbuh yang sederhana dan acak. Sambil tumbuh merapat ke permukaan tanah, mereka terus mengembangkan tentakel pertumbuhannya ke segala arah. Menjadi semakin lebat. Tanaman. Quosen awalnya berpikir, seperti sesuatu yang mirip dengan alga. Untuk waktu yang lama, mereka akan menjadi satu-satunya tanaman di planet ini. Saat itu, dia tidak menyangka
Mereka ternyata berhasil mendarat selama proses hibernasi mereka. Setelah kegembiraan yang meluap-luap, dia juga memperhatikan perubahan lain di darat. Itu adalah tanah di kedua sisi sungai dan dekat garis pantai. Kuo Shen sebelumnya terlalu fokus pada makhluk kecil itu. Bahkan dia sampai melupakan hal-hal lainnya. Berbagai perubahan di daratan. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia berpikir sejenak. Tanah-tanah ini seharusnya dihasilkan oleh kombinasi dari dampak sungai dan laut, serta pelapukan.